Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bogel. Oke guys, bro, lur. Kali ini gua ketemu sama teman-teman dan sahabat-sahabat gua di segmennya dedikasi. Kita akan mengungkap sedikit sekelumit tentang desa. Kali ini saya ditemani oleh seorang Jaro dari desa mana, Pak? Datar Cahe, Pak. Jaro Datar Cahe, namanya Bang Andi. Bang Andi apa namanya? Bang Andi aja panggilan. Bang Andi dari desa Datar Cahe, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Takbir. Takbir. Traktir. Oke guys, kali ini kita bikin segmen ini agak sedikit santai sih, nggak usah tengah-tengah. Ngopi. Ngopi dong. Aduh. Wah. Jangan sampai saya pulang sakit ini, Bang. Kopi dulu, guys. Kopi. Kali ini kita disponsori sama Gulamu. Manisnya seperti aku. Jijik banget gua. Gulamu. Ini Gulamu asli aren produksi dari Sobang ini, Bang. Oh iya, Sobang ya. Sobang Kecamatan Sobang. Dari sektor sebelahnya tetangganya Cirinten ya. Ada perbatasan dengan Perbatasan Cirinten. Ini gula ini asli banget dan ini lagi booming sekarang di Rangkas. Mudah-mudahan bisa mengangkat kearifan lokal deh, bisa mengangkat. Oke guys, kali ini gue temenin juga sama Putu. Siap. Sebagai orang desa. Orang lembur, tepatnya kan. Budak lembur ya. Budak lembur, bule. Ada juga Bang Haris Khadafi. Beliau juga pemerhati lembur. Pemerhati desa. Itu kan on B. Ngangon B. Sama aja, dan juga saya juga dan Jaro Andi sama-sama orang lembur. Kita adalah orang lembur. Hidup orang lembur. Oke, kali ini kita coba untuk ngobrol sedikit dengan Bang Andi nih. Bang Andi, gimana, sehat? Alhamdulillah, Bang, sehat. Bang Andi asli dari Sudah Daras Bitung. Daras Bitung. Kabupaten Lebak. Cuman Tempatnya di Datar Cahe, Bang. Orang lembur tetap. sama. Berarti aslinya dari Datar Cahe. Dan Bang Andi ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Desa. Jaro. Jaro ya. Kalau jadi harus dipahami antara kalau di Tangerang itu mereka nggak kenal dengan istilah Jaro. Taunya itu Kepala Desa, Kades. Enggak banter kalau dipanggil Pak Kades mana? Oh, Pak Jaro. Ada sisi berbeda. Mantep. Jadi kalau ada panggil Pak, kalau di sini justru di wilayah Lebak dan Pandeglang istilah Jaro itu lebih gimana ya, lebih prestisius gitu. Kayak sepertinya masing-masing Wilayah. wilayah ada sebutan khasnya. Kayak di Lebak mungkin, di Pandeglang Jaro gitu kan. Mungkin di Tangerang atau Bogel apa Kades dan sebagainya. Beda juga sama Kadus, beda ya. Beda. Kalau Kadus itu kepala dusun ya, jadi di bawah Kades ya. Kadus tuh kalau ini kebanyakan nanti masukin ke kadus. Di Bung Kardus. Lucu banget. Jadi packing ya. Packing. Ada aja. Tempat packing kadus. Packing mau suka dipanggang. Daging. Packing. Aduh, nyebutin merek kita nggak boleh. Endorse dong. Sensor. Oke, gimana, sehat kan, Jaro, sehat? Sehat, alhamdulillah, Bang. Nah, kali ini kita coba untuk mengungkapin nih sebagai Suka dukanya jadi Jaro. Sejauh mana sih suka dukanya jadi Jaro sebenarnya? Apalagi kan sebentar lagi kita mau pemilihan Jaro nih untuk Pilkades Akbar mungkin ya, paling besar ya. Kak Jaro menyalon lagi nggak? Insya Allah, Bang. Jadi yang kedua kali ya? Iya, karena bahasa pasti itu kan nggak ada di sifatnya kita sebagai manusia. Makanya saya selalu bilang insya Allah. Bila Allah mengizinkan. Masuk. Bila Allah mengizinkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang lain, saya bisa menjalankan diri. Oke, siap. Nah gini Kak Jaro, ini identik kan nih. Mohon maaf ini mah identik nih ya. Iya. Identik nih, maaf nih, jangan singgung Kak Jaro. Kemarin Biasanya. positif nih kayaknya. seru nih kamu guys. Biasanya. Sorry nih publik, sorry nih, ini gue tidak menyudutkan siapapun. Di sini hanya obrolan vulgar aja lah, obrolan biasa santai. Kita pengen sedikit meminta tanggapan kepada seorang Jaro yang kebetulan masih menjabat sampai saat ini, belum PJS kan ya? Sampai tanggal 5 September gitu. 5 September, jabatan masih ada beberapa. Kita pengen ngobrol sedikit sebenarnya.
biasanya Jaro itu identik dengan nyandung, dugem, mimi, kan? Sama korup ini. Mohon maaf loh. Kalau menurut asumsi pendapat langsung dari Bang Andi sendiri gimana? Gitu. Kalau saya gini sih Bang, perlu kita pahami juga kaitan dengan asumsi itu. Iya. Dan tidak perlu kita pungkiri asumsi itu, karena itu hak seseorang. Iya. Dalam menilai ya. Hak seseorang dalam menilai. Tetapi saya juga punya pemahaman yang lain, punya kapasitas yang lain juga kaitan dengan itu. Asumsi itu bisa dibuktikan dan bisa tidak juga. Termasuk saya pribadi kata Bapak identik dengan nyandung gitu kan. Itu Poligami guys, poligami. Ya, Poligami nyandung ya. Saya kan nyandung. Terjemahan di sini. Terjemahan. Kalau bahasa luhur itu kan nyandung. Ya. Jaro, sejati Jaro pasti nyandung. Nah, saya pribadi saya mentahkan posisi itu. Jadi dimentahkan ya? Saya mentahkan. Berarti dia belum enggak. Karena sampai saat ini saya tidak nyandung, tidak poligami lah. Sukses berarti. Sukses. Sukses. Sampai saat ini sampai detik Sukses ini. bagian tidak nyandung. Kalau yang nyandung tidak sukses. Jadi guys, kalau ada anggapan kalau setiap Jaro itu harus poligami, terbantahkan. Terbantahkan. Yang Bapak ini tolong dikecualikan. Jadi ada sekap Terlepas asumsi dengan yang lain, kebetulan misalkan respondennya sama, seperti itu, bukan saya. Nah mungkin itu tidak terbantahkan untuk itu. Ya. Tapi untuk saya hal yang itu, insya Allah saya mentahkan. Ya. Karena saya bisa oke, faktanya seperti apa, bisa di cross check di mana tempat saya nyandungnya, siapa Orang yang dicandung. biar mungkin pusing sendiri nyari-nyari. Dan kalau ketemu nyandungnya, berarti dapat bonus dong kita. Artinya berarti ada kebohongan menurut saya. Iya. Nah, yang tahu nyandung, yang tahu tidak kan saya mau mungkin. Iya. Tapi sementara yang saya sampaikan, saya tidak nyandung, saya mentahkan posisi asumsi itu. Oke. Untuk pribadi saya. Yang lain tadi dua hal lagi apa itu? Dua hal. Tadi korupsi. Terus saya korupsi, dengan korupsi. korupsi. Bahasa korupsi itu kan umum ya. Bentar, nggak seru banget. Bro, ngopi dong gua, masa Haris doang yang ngopi? Waduh, gua juga mau dong ngopi. Harus di kopi saksi. Saksi kopi hitam ya. Jangan pakai gula. Jimeng terlincah, Jimeng. Kayak apa namanya, korupsi itu kan asumsi juga. Pandangan saya, ketika seseorang dibuktikan dengan korupsi, ada di situ apa namanya, kayak pembuktian, terus secara hukum, secara dan lainnya. Baru bisa dikatakan Korupsi. Ketika saya bisa, oh Jaro Andi korupsi, saya tidak pernah dipanggil Pidana? polisi, terus saya dengan lain aparat hukum karena tidak ada bukti untuk saya korupsi itu. Dan bisa saya pentahkan juga pada saat ini. Saya nyantai, aman, gitu kan. Sejalan dengan prosedur ya. Dengan prosedur saya. Kalau yang terakhir nih, apa itu? kalau yang Ajib ya. Ajib bener kan sih? Nah, ajib itu kan dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Individu ya. Individu. Ketika saya bilang, oh saya belum pernah ajib, tetapi Bang Bogel saya pernah lihat loh di klub itu di mana juga, gue pernah lihat lu dugem itu, maka berarti dibuktikan saya itu Bohong ya? Berarti bohong. Kejar Terlepas untuk asumsi itu, silahkan gitu kan, itu pandangan masing-masing ke sayanya gitu kan. Tetapi ketika saya tidak biarkan orang mau ngomong apa, mau bilang apa, asumsi apa, yang penting saya nggak ada di posisi itu. Aman berarti. Oke. Tiga hal itu belum bisa dibuktikan. Jadi Saya mohon silakan dikecualikan dulu. Silakan buktikan gitu kan, Bang Bogel, Bang Haris, Bang Putu gitu kan, itu hak Untuk menilai ya. untuk menilai itu kan udah ada. Cuma untuk pembuktian silakan cari, biar lu repot sendiri. Soalnya yang dua hal itu memang kan negatif ya. Kalau yang satu itu memang dilarang juga nggak haram kan. Sepanjang itu legal bos ya. Yang mana nih Faris nih? Yang mana nih? Biar jelas. Kayaknya kita Kami itu kan legal bos. Nggak dilarang bos itu. Boleh kan dilarang. Yang penting gua nggak minta makan sama lu juga kan gitu. Oke, Bang Haris. Enggak, mam, aku nggak kayak gitu. Dia baik, Mam. Saya nggak takut sama istri. Kecuali Kadang-kadang dia lebih berani daripada
Nah, itu sekarang gini, buat Bang Haris ada pertanyaan nggak buat Pak Jarod sendiri? Ada gue beberapa nih. Misalnya orang kan sebelum mencalonkan diri pastinya dia punya percaya diri dong, pede dong. Ya, pede dulu. Dia harus setidaknya dia mengenal dirinya siapa. Dia pernah sekolah di mana gitu, apa latar belakang pendidikannya. Thank you banget, Bro. Kemudian apa sih pekerjaannya sebelum dia jadi Jarod gitu kan? Ya. Oh iya. Kita kan perlu tahu Ya, kan? harus tahu dong latar belakangnya. Latar belakangnya sehingga Pendidikannya. ada nggak sih korelasi antara pekerjaannya dengan karirnya sekarang jadi Jarod gitu ya? Apakah itu nanti akan menjadi positif penunjang gitu, apa memang sama sekali berbeda dari latar belakang sebelumnya? Nah, kita tanya sama Bang Jarod, siapa Anda sebelum ini, latar belakangnya mau jadi kalau misalnya pernah Petani, gitu. kuliah atau jadi petani atau pernah jadi aktivis gitu ngangon misalnya embe, gitu, misalnya. ngangon embe gitu. Kemudian Ya pasti orang lembur mah ayah ngangon bean aja Baris. kayaknya Atau begitu. ngangon gitu lah ya. Ngomong gitu ya. Mungkin sekarang juga lagi ngangon bae itu. Gimana Bang Jarod? Bang Jarod. Bang Jarod gimana? Oh, itu Bang Jago ya, ada lagi ya. Begini, Bang. Artinya apa yang disampaikan Karis itu sebuah pertanyaan. Siapa sih lo gitu kan? Siapa kita gitu? Siapa kita? Wiro Sableng. Siapa kita? Yang jelas kita bukan 212. Sebelum jadi Jarod, kita kan dilantik itu tanggal 4 September 2015. 2015. Ya, dan di SK kan itu tanggal 5 September 2015. Nah, pasti sebelumnya itu semua orang pasti ada kegiatan yang lain. Terlepas dari ini tergantung kegiatannya masing-masing. Ya, sebelum itu apa tuh kerjanya? Tanya pernah berkecimpung di dunia pendampingan juga di desa itu. Apa jadi pendamping apa gitu? Oh iya, kalau dulu saya sebelum jadi Kades, sebelum jadi Jarod lah bahasa Bang Bogel itu Jarod Bang Bogel ya. Ya. Saya pernah juga ikut di program Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial. berarti kan ada nyambung-nyambungnya tuh ya ke desa. Ya? Kementerian Sosial itu 2000 rekrutmen 2010 ya. 2010 Sebagai apa itu? Pendamping ya? Sebagai tenaga kerja di operatornya. Oh, tenaga Di operator. operatornya di kabupaten. Oke, berarti dia tahu data dong ya? Nanti ya. Insya Allah lah. Dan nantinya ada semuanya lagi kaitan dengan data. Itu bidang apa? Pemberdayaan. Itu di bidang program keluarga harapan PKH. Nah, sekarang itu bahasa PKH. Oh, ini roh PKH nih. Ada Yasin juga Iya, mau nyalon iya. nih, Yasin mau nyalon. PKH itu Mana dulu. tuh? Yasin Pagelaran, Malingping mau nyalon Itu juga PKH. 5 tahun saya Karis. Ya, 5 tahun. 2010 sampai 2015. Nah, fase itu mungkin saya punya tinggal di Rangkas Bitung, sekalipun saya orang lembur gitu kan, tapi di posisi itu saya harus tinggal di Rangkas Bitung disesuaikan dengan Mobilitas, kondisi ya? mobilitas kerja saya kan gitu. Nah, 2015 saya pulang kandang. Saya pulang kandang Nyalon Jarod itu. ke lembur nyalon Jarod. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Sekali nyalon langsung dapat. masyarakat desa Datar Cahaya mungkin memberikan haknya penuh kepercayaan kepada saya lebih dari kontestan yang lain gitu. Oke, waktu itu berapa calon tuh? Ada tadinya 5 terus Mengundurkan diri. mudah-mudahan yang satu diterima iman Islamnya Innalillahi. pas pengundian nomor dan warna masing-masing calon dia meninggal. Jadi di kontestan itu ada 4. Jadi semua baru. Ya, semua baru ya. Semua baru 4. Dan kebetulan dari 4 itu saya mungkin yang lebih dipercaya, bukan yang lain tidak dipercaya. Karena saya mengakui gini. Ketika saya lebih dipercaya, saya dipercaya masyarakat. Artinya jadi Jarod itu karena ada calon-calon yang lain. Ada si A, ada si B, ada si C. Saya jadi karena ada si A. Saya jadi karena ada si B. Saya jadi karena si C. Di mana saya artikan? Ketika saya jadi yang memilih hanya untuk saya, dan yang datang itu hanya untuk saya, mungkin saya tidak jadi Jarod. Betul. Karena ada 2/3
dari suara dari DPT gitu Iya, kan. iya. Ketika 2/3 itu lebih dari angka yang saya raih, gugur dong. Iya, betul. Iya kan? Nggak quorum dong. Makanya saya yakini bahwa saya jadi itu ada Kontestan yang lain. Kontestan ABC tadi ya. Nah, untuk itu pemaham itu untuk mengkat bahwa tidak ada lagi blok-blokan dia dukung saya, dia dukung saya, dia dukung saya, dia dukung lu, dukung lu. Ibarat lomba lari, Om Bogel. Iya, Kalau lu sama. cuma lari sendiri itu kayaknya kurang sehat, bro. Sama kan, ya kan? Jadi semua itu sama gitu kan. Ketika saya jadi Jarot bahwa semua itu masyarakat Jarot Ande gitu kan. Ya, ya. Dari mana? Dari itu saya memahami bahwa saya jadinya itu karena dia dan pendukung-pendukungnya. Nah ini namanya demokrasi lokal ini, Bang Bogel. Jadi demokrasi ya nggak harus keras-kerasan, kemudian Nggak harus tahu-tawuran, saling gontok-gontokan. Ya udahlah gitu ya. Nah, karena gini Bang, menurut saya ketika kita memblokkan bahwa dia dukung pendukung saya. dia pendukung Wah, itu akan rusak nanti kebijakan. Capek deh, udah nggak zaman. Sudah bukan zamannya Oke, demokrasi lagi. selanjutnya setelah mengenal diri Anda, kira-kira kan Pak Jarot sebelum bertempur ke medan perang, kita harus tahu dong Iya. siapa warga kita. Terlebih dahulu mungkin kita mengetahui desa itu apa sih dalam pandangan Pak Jarot. Kemudian nanti bagaimana mengetahui potensi desa dan lain sebagainya. Bagaimana nih barang mau diapain sih nih desa ini gitu. Nah, gitu kan. Bagaimana Anda mengenali warga Anda itu? Dari mulai karakternya, jumlah jiwanya, berapa ini gitu ya. Karena tadi setahu saya dia tahu data dia kayaknya. Valid. Mengenai warga, saya juga kan warga Bang. Iya. Warga desa Datar Cangeh, sekalipun ada di Rangkas Bitung itu kan aktivitas, siapapun boleh Iya, kita iya. mau di Jakarta mau di mana. Tapi karena saya mencintai desa Datar Cangeh, saya berada di desa Datar Cangeh dan berpikir dan saya harus mengenali warga desa Datar Cangeh. Betul. Apa sih yang kita kenal? Kita bukan hanya kenal nama Bang Haris, nama Bang Bogel, nama Bang Putu gitu kan. Tetapi kita memahami yang luas lah Iya, dalam, iya. dalam pemain kenal itu Karakteristiknya. karakteristiknya. Artinya saya makanya tergugah untuk di posisi itu gitu kan, di Yap. posisi kepala desa. Sekalipun misalkan apapun pandangan orang dan lain sebagainya, bahwa saya warga desa Datar Cangeh, saya punya kewajiban, saya punya hak untuk mencintai tanah kelahiran saya. Iya dong. Siapapun orangnya itu. Mungkin rival sekalipun. Mau di Saya. Kalau sekarang nih dalam posisi sebagai kepala desa, pastinya tahu berapa jumlah jiwa, berapa jumlah kakak nih. Ya minimal kan kita tahu jumlah kakak kita ada 630 kakak kan di saat karena kepala desa kan basisnya basis laporan ya. Harus data dong. Ya. Iya, basis laporan. Terlepas itu laporan atau ABS atau tidak, yang jelas yang saya pertanggungjawabkan itu laporan itu. Iya, iya. Tugas sebagai manajer kan laporan itu. Realnya kan kita ada banyak pasukan. Kakaknya berapa kakaknya? Kakaknya itu 630. 630. 630 jiwa, dan juga 2300 gitu kan 2300 Jiwa. 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 Nah, itu hitung dari Sensus ya. enggak, laporan dari RT kita. Nah, itu cacah jiwa itu valid itu. Lebih rigid ya. Dari RT karena gini. RT ketua RT Ya pasti tahu lah. kebijakan pemerintah gitu kan. Kalau saya bersifatnya bukan insentif, bukan honor, kadang-kadang lah. Iya, iya. Kadang-kadang saya itu asumsi saya, bebas dong. Terlepas itu bahasanya honor, bahasa insentif, tapi bahasa saya untuk menjadikan RT itu keluarga saya, ini kadang-kadang dari pemerintah. Penghargaan dari pemerintah, kita selaku saya bahasanya palawari lah. Pelayan ya. Kalau palawari takutnya di bahasa orang Tangerang nggak tahu apa tuh palawari kan. Pelayan masyarakat. Nah gitu. Jadi ada kader, artinya ada hak. Berarti kan kita punya kewajiban dong. Antara hak dan kewajiban harus balance. Bukan masalah mensejahterakan, minimal berkontribusi balik. Kontribusi sebaliknya, Iya. hak kita besar kecil itu kan relatif, tergantung kita memandang sejauh mana hak itu besar atau kecil gitu kan. Tetapi kewajiban itu harus diimbangi dengan itu. Nah, berbasis dari data itu realnya itu dikalkulasikan seperti itu. Oke nih, kalau saya keluar lagi dari pertanyaan yang lebih segmentasinya data, saya pengen nanya nih, sekarang berapa tahun berarti ngejabat Jarot? Udah ada 5.
Belum dong. Oh udah. Udah? Sampai September, tanggal 5 September kita 6 tahun. 6 tahun ya, masa jabatan 6 Oh, tahun gitu. itu. 6 tahun Ini ya? kan 6 tahun masa 6 tahun. jabatan. Ada pengalaman pribadi nggak dari Pak Jaro nih? Suka duka. Suka duka ya. Pengalaman pribadi misalnya apa gitu selama Jaro itu kan 5 tahun. Karena gue pernah nanya jujur ya sama almarhum Haji Yahya waktu di ABSI, gue nanya Pak Jaro, jadi Jaro itu nggak pernah ada benernya, selalu jelek. Ditambah kita warga sendiri, hidup di kampung sendiri, nggak ada bagusnya, jelek terus. Tapi kok mau nyalon Jaro lagi? Nah, tadi udah dibahas tuh. Nah, kan Gua sama Putu tadi. jawabannya itu dengan di luar ekspektasi gua. Jawabannya mah begini. Apa bedanya sama cewek? Cewek apa? Kalau cewek menikah lalu melahirkan, ya sakit banget melahirkan. Punya itu. anak lagi kan? Tapi punya lagi tuh anaknya. Nah, kalau pengalaman sendiri dari Pak Jaro, ada hal lucu, ada hal seru, ada hal yang menarik apa selama 6 tahun, kita hitung 6 tahun ya. Atau mau 5 tahun lebih lah dari masa menjabat sebagai Jaro. Ada pengalaman seru nggak atau lucu atau gimana yang pernah dialami sama Pak Jaro selama menjabat jadi kepala desa di Bojong Cai? Datar Cai. Datar. Pasti ada lah. Saya ceritain nggak apa itu kira-kira menarik? Pasti ada. Cuma kan kita tidak terluput dari manusia. Nah, ada lupa, ada dan sebagainya. Pasti yang serius masih ada. Lucu seperti ini dan sebagainya. Kaitan dengan lucunya seperti apa? Itu kan saya bukan Lucunya seperti apa ya? Bukan lucunya di sini loh. Iya. Kalau lucunya di sini punya stand up comedy loh. Lucunya seperti apa? Ini beda nih. Suka dukanya itu. Baru. Yang jelas gini lah. Kita dibilang lucu gitu kan. Tadi asumsi kepala desa itu ini dukung dan sebagainya. Itu udah sebagai segala macam lah. Tapi saya sebenarnya suka bilang lucu. Kok lucu ya? Gitu kan. Dari jumlah sekian, Jaro saya di situ artinya pemangku kebijakan di desa. Iya. Ada 340 Jaro sekabupaten Lebak. 5 kelurahan. Terlepas itu adanya yang tiga seperti saya tuh saya nggak mau tahu, terlepas dari itu urusan rumah tangga orang. Sampai saya misalkan tani gitu kan. Ngangon be saya sekarang sering ngangon be. Masih ngangon. Ngangon lauk. Ngangon lauk. Dia kalau pada Sampai Pak Jaro datang ke situ, ayah datang tuh. Tahu kan gitu Pak. Bahasa di sini apa tuh? Mijah. Apa budidaya lah. Iya, budidaya. gitu kan. Nah, orang juga berpandangan kalau Jaro ngendogen, mijahkeun lauk. Kalau ngangon be secara langsung saya tidak. Mungkin pakai orang. Tetapi kan tetap saya ngangon. Karena saya punya anak. Lucunya gini nih. Saya ikut bahasa lembur mangariung lah di hajatan dan sebagainya, menghadiri hajatan gitu kan. Ini yang suka agak tersenyum juga sih Pak. Gimana tuh? Warga lamun ngangon bener. Gitu kan. Lu kalau ngurusin biar yang benar gitu kan. Ngasih makannya sebagainya. Jangan sampai pohon orang daunnya itu Dimakan kambing gitu kan. Itu punya orang, itu rusak dan sebagainya. Kayak gitu baik. Jadi berkaca. Waduh, Ngomongnya bukan ke lurah tapi ke kena lurah. gitu kan. Karena gua punya mbak gitu kan. Gitu kan, itu kan teman juga. Gua punya mbak gitu, waduh tersinggung sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi ini juga memberikan contoh kepada publik ya, kalau Jaro itu nggak selamanya harus duduk lari manis, keluar gitu. segala macam, nggak selamanya harus menggali ke kementerian segala macam, bukan cuma itu doang. Justru dengan seperti membudidayakan ikan dan juga membudidayakan kambing yang lainnya segala macam, ternak yang lainnya itu memberikan satu kesibukan sendiri di desa malah. Ya, karena saya punya pikiran sendiri Bang. Terlepas saya tidak saya tidak mau berada di kehidupan orang lain. Ini kehidupan saya loh. Kita budidaya ikan, kita ternak kambing sekalipun kita tipe nyawa juga Bang. Nyawa juga. Kan pangan. Edul. Iya, Keren banget. Terus Si lo bebeas nih Jaro ya. Berarti besok kita mesti follow dong. hanya untuk syarat aja. Besok Artikan- boleh dong kita mampir ke Boleh. Terus Terus mampir bos, jauh bos. itu juga budidaya
Palawija Bang ya. Palawija juga. Dulu saya pernah punya hitungan gini Bang. Kumatang hitung berarti. Hitungan matematika ya. Matematika yang saya lihat di Saya. Ini kayaknya urusannya dengan Jaro sambal. Dicap Jaro. Apa Jaro sambal ini? mungkin Pak Mogel belum Belum dengar dia, belum dengar. harus dengar dari saya langsung Bang. Gimana nih? Hafal. Jaro sambal dulu nih ya, jaro sambal. Jaro sambal ini. Jadi kita berbicara Menarik ini, ke menarik. jaro sambal dulu. Ya, gimana? Nah, ini banyak jaro-jaro di badan saya nih Bang. Ada jaro sambal, ada jaro Jaro kebon, itu jaro lauk. Terlepas lah itu hak orang untuk memandang saya. Selama itu tidak merugikan Itu orang brand loh. Tiga gitu kan. Nah, saya pernah menghitung. Saya pernah gini. Ibu-ibu pagi-pagi itu nungguin tukang Baluk. baluk lah kalau Ya, bahasa tukang sayur. Jawa, baluk. Tukang sayuran. Tukang sayur ya. Jadi gini Bang, saya pernah, ngapain Jaro? Cik bahasa datar saya, Jaro nyinaun meuli moal, ilun ke kami kan gitu. Padahal saya mau lihat berapa sih jumlah yang ibu-ibu keluarin Untuk beli sambal. untuk beli Sambelun. beli kebutuhan itu gitu. Dan saya lihat itu bukan ke dia beli yang lain-lainnya. Saya yang saya Fokusnya itu. Dia beli apa aja nih? Kalau misalkan bahasa sayur kan dia bisa lakukan kan gitu. Saya lihat beli sambal, tomat, cabai dan lain sebagainya. Bawang dan kalau bang saya Teman-temannya di luar gitu. itu teman-temannya. Iya. Dan rekanannya Paling kecil itu 5.000 Bang. per orang. Per Minimal ya? Minimal. Artinya per keluarga ya? Ada yang 15.000, ada yang ini 5.000 rupiah Hanya untuk beli sambal. hanya untuk beli itu. Padahal dia bisa lakukan. Saya berpikir untuk banyak. Kalau warga saya semua orang ini doyan sambal. di doyan sambal dan dia ketergantungan untuk setiap pagi beli dengan 5.000 rupiah gitu. Itu rata-rata 5.000 tuh ya. Minimal. Saya hitung angka yang terkecil ya 5.000. Pada hari itu ya? Pada hari itu. Pada hari itu. Mungkin Hari kemarin hari beda. kemarin beda, bisa lebih, Bisa kurang. kayaknya bisa lebih ya, terlalu lebih lah. 5.000. Terus jumlah rumah ada 500 rumah. Kita hitung itu 5.000 kali 500. 5 kali 5 250. Udah kalau 2.500.000. satu bulan, kalau 1 bulan lu kan 75 juta itu. Nah, Coba kita hitung, 5.000 dikali kali 30. Berarti 150. 150 kali 500. Kan itu 500 orang, 500 rumah. Kalau nggak salah sampai 75 juta kan Per tahun, per bulan. Buset. per bulan. Kira-kira nih Pak Jaro, duit 75 juta itu kalau beli gula nih, amis semua tas ada tercair. Sebetulnya manis. manis seperti iklan ya, bener iklan. Nah, ya oke, Endorse, baik lagi. Punten iklan, punten Kang Hugo kalau ya. misalkan 75 juta, bener nggak hitungan saya itu? Iya, benar. Nantilah kita hitung detailnya ya. 150 dikali 500 itu kalau warga saya yang 500 rumah aja Tiap hari beli sambel. tiap hari beli sambal hanya Dengan untuk minimal? sambal dengan minimal angka yang dikeluarkan itu 5.000 kali 30 150.000 dikalikan dengan 500 rumah kalau udah 375 juta. dan insentif itu lari keluar tuh devisa tuh. Iya itu kan Karena kita beli barang tuh dari luar tuh. kita dihitung 75 jutanya tuh Bang. Iya, iya. Coba dikali 12 Bang. Nah, Nah, 12 bulan. Kali tahun. Iya. kalau sekian tahun 75. kan makan sambal bukan hari itu doang dia kan bisa bertahun-tahun dia 75 adiknya juta, dia. ya kan? Dikali 12 itu masa 900 juta. Ada aja yang dari pusat itu nggak nyampe 900 juta per tahun kita kerja. Ya, berarti Artinya besar pajak daripada Tihan. Kalau misalkan itu kita bisa menekan itu, ya bisa menekan itu. Kita hitung tahun 900 juta artinya tidak ada lagi uang desa datar cair keluar 900 juta per tahun. Kalau dia belanja 500 orang itu rutin per hari dan per bulan dan per tahun. Karena orang kita identik kalau makan nggak pakai sambal nggak ya? Sampai saya, nah di apa namanya survei langsung sampai perhitungan itu, makanya ada di kreatif saya. Warga harus ada Pohon. bukan Tanam itu. tanaman pekarangan, tomat, dan itu udah saya lakukan 2016 itu. berarti Pak Jaro eta lain hanya nitah ya. Lain hanya nitah, pertama kan survei, artinya ada penyakit, maka kita harus ada ramuannya untuk mengobati itu. Benar. Kan gitu kan? Iya. Ya, ramuan itu saya aplikasikan ke
pribadi dulu nih. ke pribadi dan itu ada warga juga ya warga gitu kan. Ngajak lah, ngajak. Ngajak kita bikin lampu karangan dan itu ada intervensi dan kebijakan lain sebagainya. Kita beli polybag, beli Bibit, bibit gitu kan, disemai langsung, terus ditanam di polybag. Itu berjalan. Sampai saat ini berjalan. Cuma tidak lama. Kendalanya kan gitu. Cuma nih hanya beberapa orang. Beberapa orang dan Cuma artinya tidak terlepas misalkan itu habis semua gitu kan. Tapi masih ada sampai sekarang. Kurang berjalan dengan baik. Terus saya gali lagi bang. Nih pertama saya gini. Apa sih kendalanya? Nggak mau tanam dan sebagainya. Pasar. Kami melaki, kemana sih mau jualnya? Nah, itu dia tuh. Di 2017 saya jalin kemitraan itu bang. Dengan PT Wesit Indonesia. Labelnya itu mereknya Panah Merah. Di situ perusahaan Sensor. Endorse. Gula. Oh, enggak, itu tadi ada disebut merah. Oh iya. Enggak apa-apa. Itu merek branded juga tuh, Bos. Dia endorse. Berarti barang bagus bisa masuk ke situ. Bagus. Nih ya loh kayak Panah Merah nih ya. Mereknya Panah Merah bang. Jual apa ke sana tuh? Ya? Jual apanya ke sana tuh? Itu benih bang. Benih. Oh. Melon benih. Cabe Benih. Sampai terus timun benih. Nah itu berjalan. Nah di situ tidak ada label komunitas ya, cuma santai aja. Seolah-olah kita ada komunitas, tapi tidak berlabel gitu kan. Kita ngumpul para petani dan lain sebagainya. Petani ini kan beragam, ada pare dan lain sebagainya. Pare kan paria ya. Paria. Makanya ada yang ada bilang gini, saya nggak bertani nggak berhasil terus ini. Tanam pare atau paria nggak manis-manis gitu kan. Rasanya pahit semua. Sampai cuma gagal panen semua gitu kan. Sama kayak Jaro tuh. Betapapun dia membuat prestasi, kadang-kadang tadi pahit, rasanya pahit terus. Tapi saya ada sedikit masukan ini buat Pak Jaro juga, mungkin kalau ada peluang untuk hadir, saya pikir Pak Jaro juga harus belajar dari Bu Yulia. Bu Yulia itu pernah saya masuk segmentasi saya dulu. Bu Yulia tuh KWT ya, penggerak wanita tani di daerah Cigemblong, perbatasan dengan Cijaku. Dia tuh punya PAUD, tapi anak-anak SD, anak-anak PAUDnya disuruh belajar tanam sawi, tanam segala macam. Sampai dia berkembang bagus dan semua masyarakatnya akhirnya menanam hal seperti itu di depan rumah masing-masing. Kayaknya nyambung dengan Kurtilas kalau pendidikan Nah, gitu ya. Jadi mereka itu malah alasannya sama. Kenapa sih harus beli ini ke luar? Tapi ketika masyarakatnya mensupport dengan baik, akhirnya mereka mau menanam itu. Jadi harus dibuktikan dulu. Nah saat ini juga mungkin ini PR besar buat Pak Lurah ya, buat Kayak kendalanya pasar. Tapi yang saya kalau tangkap untuk konsumtif sendiri mungkin kayaknya sudah bisa dia itu. Iya. Udah ada pasarnya gitu. Walaupun dia jadi cuma ini bang, benihnya. kalau misalkan dipetakan pasar, saya udah jawab sebetulnya. Itu sudah terjawab. Itu udah jawab gitu kan. Artinya udah saya suguhkan tuh. Ini perusahaannya, dia penyedia benih, terus ada kalau saya bahasanya itu ada petugas khususnya ya, yang membidangi itu. Dia quality controlnya, dia kualitasnya Ada bagus quality juga. kontrolnya ada, terus ada pendampingannya juga ada, dari Lengkap lah perusahaan lengkap ya. Terus sampai harganya pun ada. Nih kalau harga benih ini lu tanam gitu kan, nanti dirawatnya sampai cara merawatnya gimana, cara buat bedengannya gimana, terus cara aplikasi. teknisnya Udah semua dulu. Artinya kami alhamdulillah dengan keberadaan seperti ini gitu kan, dimulai dari itu, dari kami kemitraan dengan PT Wesit Indonesia dan hubungan saya selalu komunikasi. Baik, tapi sampai sekarang masih berjalan ya. Nah kendalanya itu kita bukan kendalanya nggak ada petani bang, bukan. Perusahaan kan mungkin tahu sendiri lah. Terlepas dari ini target mungkin target ini itu ke informasi dari petugas yang kita dapat juga, bahkan manajer juga hadir bahwa ini bukan kesalahan petani, bahwa ini bukan kesalahan
teman-teman Jaro dan lain sebagainya, tetapi kondisi perusahaan seperti ini untuk Lebak dan Bogor untuk pending dulu untuk kita itu. Gitu kan. Nah, Pandeglang masih ada, itu pun Pandeglang itu dulu informasi dari manajer, saya sebutkan namanya Pak Suroso, alhamdulillah dengan Pak Yayan gitu kan, yang mendampingi kami waktu itu. Pandeglang itu bergerak cuma di 40% dari Penyediaan total. penyediaan bibit dan lain sebagainya. Nah, artinya mungkin di-cut dari situ. Oke, tadi Jaro sambal. Sekarang Jaro lauk. Waduh. Ini Jadi apa istilahnya mina padi. Mina tani. Mina tani. Kalau disebut Jaro lauk itu kan itu ada juga sih mungkin masyarakat yang dengar langsung gitu kan. Oh, saya datang langsung. Saya kan sebenarnya udah datang ya. Dibakarin ikan. Curang ini. Ini tidak boleh terjadi oleh satu pihak. Kalau kita belum percaya Kang Bogel ya. Kita nggak percaya. Bonusnya kado, Bos. Bonusnya kado, Bos. Ini kita nggak Karena itu daerah kado, Bos. harus timing tepat kita asal lauk sama Harus dibuktikan. Jadi kenapa saya bisa Secara otentik, dibilang ya. misalkan sampai budidaya ikan gitu kan, sekalipun itu terlepas itu untuk komersi dan lain sebagainya gitu kan, minimal untuk saya dan untuk keluarga saya. seberapa banyak punya balongnya? Satu bang. Tapi 14 hektar. Sedikit. Dulunya itu cabai bang. Cabai. Nih, kita kembali ke cabai. Dari itu maka ini sekarang yang agak lucu sekarang nih bang. Kayak kemarin lucu. Saya ingat sekarang bahwa cabai itu kan bandel benar-benar pedas sekali. Sampai saya malu. Tukang pecel gado-gado ya bahasa di Rangas. Otek. Bi, cabainya cabai mana lah? Cabai jaro. Nah, Cabai Jaro. cabai jaro. Jadi saking pedesnya, Dibilang cabai Jaro. jadi saya bisa bicara di lemur kan gitu. Kalau Bang Bogel bawa benih padi ke sana, jadi punya merek tersendiri nanti. Branded. Julukan istilah ya. Istilah. Pare Bogel. Pare Bogel. Istilah itu ya. Karena Suatu makanya pengakuan juga itu, Bang. saya dulu itu nanam cabai, kebetulan cabai itu luar biasa. Itu tidak ada merek, baru jenis dulu dari perusahaan R1, cabai rawit R1. Ya. Nah, itu saya bersnya cabai jaro, hiji baik cina. Hiji gel lada. Jadi mau ngomong sedang bisa setengah. Cabai jaro. Sampai saat ini tuh Masih melekat ya di publik. jujur masih melekat ketika jenis itu cabai jaro. Padahal lima saya yang tanam, terus RT saya yang tanam, tapi tetap cabai jaro. Sisi positifnya itu. Sisi positif. Sisi positifnya. Kan. Oke. Terus kaitan dengan ikan, nah, saya berpikir gini Pak, potensi itu ada. Cai loba ya, detar cai mah. Ya, cai potensi itu kan bisa air, lahan, Dan lain sebagainya. sumber dan sebagainya. Itu kan di panas itu kan potensi. Kenapa sih potensi itu kita abaikan? Kenapa kita tidak bersahabat dengan potensi itu? Ya, apakah dan lain sebagainya bisa terjadi? Lu gua udah ada, ngapain lu abaikan gua kan gitu? Cik air gitu kan, cik lahan segala macam. Makanya saya berlaku sendiri. Karena saya punya prinsip gini kan, saya kepala desa tidak akan menggunakan ego saya untuk ini. Berbasis potensi berarti dong. Takut malu bang, malu gitu kan. Kalau saya punya kebijakan, Bang Bogel, misalkan Bang Bogel warga saya, Bang Bogel kalau mau cabe ya nanam cabe gitu. Jangan Ya, bangun gitu, diskotik. Iya gitu kan. Di sisi Kalau kota misalkan Sautik. mau itu bangun itu, saya khawatir gini. Ketika saya instruksi ini harus itu. Ayo Jaro mana? Nah, Bisa dibalikin ya. Saya malu itu tuh, penting kan? ini. Saya malu Ya. Pak. Harus ini. Iya. Ini harus Itu namanya nggak boleh jarkoni. Iso ngajar, ra iso nglakoni. Iya. Nah. Saya malu dong bang. Paris ini orang mana sih sebenarnya nih? NATO. Padang Sidempuan, Bos. ketika saya bilang nanam cabai, Jaro isu punya tuh. Ya. Ada 1.000 Jadi populasi. membuktikan dulu ya. Buktikan dulu. Artinya biar saya tahu rasanya capeknya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu itu, bahkan kita bisa mempresentasikan tanam cabai seperti ini. Dasar kami ini, guru kami itu tuh awalnya dari perusahaan Itu juga dengan nganakeun lauk tadi ya.
Mijalnya sama gitu. Bukan cara serangan ya. Punya saya seorang. Jadi intinya kita tidak mungkin bisa dipercaya oleh publik kalau kita sendiri ketika tidak tidak melakukan. melakukan. Oke. Tapi lo belum pernah ngerasain. Kita harus di segmen berikutnya ya. Segmen berikutnya. Sambil mengerikan nih mas. Gua harus datang ke Datar Cahe dan melihat seperti sesuai tidak Sepakat, dengan apa yang nah. diomongin sama Ada beliau. saung di tengah-tengah sawah yang anginnya tuh semimir gitu bro. Oh, gila bro. Makan durian, terus gua nunggu lewat mateng, ambil lalapan tinggal ngambil gitu, nggak usah beli. Terus nunggu bakar ikan jadi, Dan ini masuk bareng. tunggu segmen berikutnya. Segmen berikutnya kita pembuktian diri, datang Sepakat. datang langsung ke Datar Cahe. Datar Cahe. Gua pengen tahu. Gua belum pernah ke sana, bro. Secara gitu kemana kan musim durian kita gagal tuh ya. Ya. Setahun ini nih, dan kalau setahun berikutnya masih ada. Beliau masih bisa. Tapi di sini masih ada. Itu harus disamperin lagi, bro. Itu yang gue bingung gitu. Buat teman-teman Tangerang dari Detak Banten, dari Tinta News dan lain sebagainya, ada bos durian berikutnya. Ini berarti salah satu bahaya, saya. destinasi unggulan Iya. untuk tour of Kadu. Nah, coming soon. Tinggal nanti Gini loh, Pak. hubungi Madu Cinganggoler tetap. Kayak gini Oh, loh, Andi Pak itu Lurah. Saya tuh bandarnya. punya teman-teman di Tangerang itu yang bener-bener durian mania. Jadi kalau udah musim durian telepon, Gel, Kadu jadi can, Gel, Kadu ya Allah, Gel, mau banyak banget teleponin. Kemarin saya dikirimin duit 3 juta nih buat beli durian dan itu gagal. Karena nggak ada durian. Sebetulnya itu beban, Bang. Kaitan dengan durian beban juga sebetulnya. Jadi seolah-olah bahwa di wilayah itu ada durian. Bisa terjadi yang isi di wilayah itu, terlepas itu di Datar Cahe, terlepas itu di wilayah Cileunteun lah dan sebagainya. Hanya apa namanya? Tertentu ya. Hanya tertentu padahal gitu kan. Tapi menurut saya ketika misalkan seseorang ada udah mempunyai Niat. ising niat bahwa di wilayah itu ada durian, harusnya sih menurut saya termasuk saya sendiri misalkan kalau nggak punya durian malu dong ya. Nah, Mungkin saya juga malu. no. Kan gitu. Artinya apalah sebuah ungkapan orang lain ketika kita itu tidak ada gitu. Ngomong kosong kan ngomong kosong. Sekalipun yang lain yang ada gitu. Ketika Tapi tidak kosong membawa- pasti tong kosong akhirnya. Pastinya yang pasti mah kita harus bisa menyediakan ya. bisa menyediakan. Fasilitasi. Mau tidak mau itu kan karena udah di seperti itu. Suka banget gua. Kang Ogel, Pak Aris, Kajar Andi ya. Tadi kami Gesarua orang lembur atau saya juga sama orang kampung gitu ya. Kelihatan ya dari mukanya. Dari wajah kelihatan. Kelihatan ya. Kalau Bang Mogel sih Keras. Setiap individu itu memiliki hak atas keadilan gitu. sepakat. Gitu ya. Sepakat. Nah, kumaha tuh cara Lama-lama jadi kayak politisi dia. Iya. Bingung juga ya. cara Kajaro tah. Nggak nyangka bakal segalak begini ya. Udah, saya paham, saya paham. Sepakat. Gitu Kajaro. Yang saya garis besari satu cara. Iya. Nah, Selingnya itu seni, nanti saya bahas seninya. Semua orang terlepas itu dia jabatan politik dan lain sebagainya. Iya. Tapi saya positif jabatan politik. Ya. Bahasa lembur itu jaro gitu kan. Pasti punya cara untuk gitu. Mau presiden, mau gubernur, mau Bupati. nah, ini presiden bungsu guys. gitu kan. Presiden Termasuk kecil. termasuk Kecil. kepala desa dalam hal ini jaro, presiden bungsu ya. Gitu kan. Pasti satu menurut saya tujuannya. Apa itu? Ingin mensejahterakan rakyat. Rakyat. Ingin Tapi mensejahterakan. yang saya garis besar cara. Nah, Caranya dari bahasa ingin mensejahterakan rakyatnya itu mensejahterakan kumaha tah? seperti apa kan? nah, Nah, itu tugas masing-masing ya. Presiden punya tugas sebagai presiden. Iya. Saya berbicara Ranah kecil aja yang pemerintah paling ya. terkecil ada Kecil, pembahasan yang kecil. terkecil. Jaro, ya. Ya, jaro gitu kan. Ya, cara saya kan pasti berbeda dengan yang lain karena masing-masing kepala punya pemikiran yang berbeda. itu yang saya sebut seni itu. Karena setiap orang punya interpretasi masing-masing Berbeda. dan Nah. cara masing-masing. Nah, contoh misalkan saya ambil contoh aja satu Bidang. wilayah bidang. Bang Bogel punya lahan di Datar Cahe itu kan. Kita bawa Bang Bogel itu orang Datar Cahe. Bang Bogel punya lahan di sini. Satu bidang sawah. Warisan mertua. Warisan mertua lah. Nggak mungkin lo punya. Nyandung lagi dong. Lu nggak kelihatan punya banyak. Enggak bu, kok perlu niat doang nyandung. Nah, ya oke, kan kita kembali ya. Satu bidang wilayah, Bang Bogel punya tanah di Datar Cahe tapi tinggal di Rangkas. Rangkas atau di Tangerang atau di mana. Tapi tanpa Bang Bogel ke Datar Cahe,
Saya maunya itu Bang Bogel tahu bahwa saya itu punya data C dan tempatnya di situ. Ukurannya sekian. Ukurnya sekian. Titik koordinatnya ada. Titik koordinatnya mungkin di situ, terus batas-batasnya di situ, gitu kan. Cukup Bang Bogel punya gadget. ada update kan ya? Bang Bogel kata istri muda di sana misalkan. Misalnya. Nih. Bercanda. Nih, kita kayak punya warisan nih, satu bidang lahan, satu bidang sawah, gitu kan. Tapi Bang Bogel bisa tahu dong wilayah. Nah, nih ini nomor SPT-nya sekian, Luasnya sekian. Luasnya bisa lihat sendiri Bang Bogel atau iya, bisa kita tahu. Nih, buka aplikasi itu dan sebagainya. Kalau misalkan itu dibuka di webnya desa, ada tercaya, nanti di situ ada masuknya ke aplikasi itu. Lalu buka aja Bang Bogel situ. Nih nomor SPT-nya. Masuk. Maka Bang Bogel akan tahu itu. Tempatnya di situ, bloknya di situ, Berbatasan dengan siapa aja, kondisi dengan seperti apa, tanpa ke data tercaya Bang Bogel. Hah? Kan gitu. Tanpa ke data tercaya gitu kan. Itu kan termasuk cita-cita gitu kan. Kenapa saya bilang cita-cita? Belum saya lakukan itu. Nah, ke depan kalau misalkan masyarakat berpihak kepercayaan pada saya, insya Allah Akan melakukan hal kita akan melakukan itu dan saya siap ditagih. Karena Nih pegang nih ya. saya pegang loh, Garis bawahi lo ya. garis bawahi saya siap ditagih. Mungkin bisa dikatakan ucapan saya hari ini, malam ini sebuah visi misi saya. Benar itu. 90 sekian persen itu janji politik itu harus dituangkan jadi rencana Makanya strategik. seseorang itu memandang pola seperti apa, berbicara visi misi itu dulu langkah untuk dilakukan ke depan. Iya. Jadi intinya gini, berawal dari data itu alat yang Pak Jarod mau pakai untuk mendistribusikan keadilan kepada Itu masyarakat. alat Atau untuk prinsip keadilan dan kesejahteraan. Berjalan seperti apa? ada porsinya gitu ya. Ada porsinya dong, gitu kan. Itu hanya untuk untuk mengetahui aja keberadaan Itu sampel lah, salah satu sampel gitu kan. Tetapi untuk mengetahui ini kan dalamnya banyak Bang. Kita berbicara sawah, gitu kan. Nah, berbicara sawah, Bang Bogel mungkin saya yakin nggak bisa maju lah. Ya kan? Aduh, saya menghabiskan. Kalau misalkan menikmati hasil cangkulnya itu saya yakin iya. Iya. Kelihatan Tapi dari untuk memprosesnya tampilannya. itu Tapi jangan menunjukkan saya dong. Gua nggak terima kayak begini. Menunjukkan saya nih. gitu kan. Mata kecil gua. Jadi itu mungkin sebuah tujuan atau cita-cita. Nanti pelaksananya itu ya ketika saya jadi. Nah, di situ kita bisa lihat Bang Bogel. Bisa lihat dan bisa baca berapa luas lahan Bang Bogel. Luas sawah. Nah, misalkan 1 hektar. Bisa ya. Misalkan 1 hektar. Dikasih mertua. Nah, di 1 hektar itu kan kita bisa koordinasi dong sama dinas terkait dalam ini pertanian. Berapa sih Pak Kadis atau Pak UPT atau Pak Koordinator Pak PPL 1 hektar ini membutuhkan yang standar untuk bertani masyarakat itu seperti apa? Dengan data yang valid Dengan tadi. data yang valid tadi. Jangan data bohong-bohongan ya. Tetapi kalau sudah mendesain bahwa data itu udah valid gitu kan. Terlepas dari Bang Bogel juga tahu jumlah ukuran, jumlah luas, hanya mengklik aplikasi masukin tadi tahu ya pasti di lapangan udah jelas kan. Ada proses untuk pengukuran dan lain sebagainya. Nah, artinya ada jawaban ketika saya menjadi jabat kepala desa. Jarod irasi pemutihan. Nah, Bahasa pemutihan itu saya terjemahkan adjudikasi lahan itu. ke lahan itu ke pemutahiran maksud saya. Pemutahiran data. Pemutahiran data itu bisa dikatakan sulit ketika tidak berpikir panjang gitu ya. Panjang. Tidak dipikirkan bagaimana caranya untuk melakukan. Tapi itu gampang atau mudah ketika kita konsentrasi melakukan itu. Fokus gitu kan. Artinya ya kita pakai partisipatif gitu kan. Ya Bang Bogel nggak mungkin lah ngukur di datar cair. Ya orang datar cair yang tahu wilayah, yang tahu tempat. Lagi diukur yang punya lahan lagi syuting. Gitu kan? Nah, batasnya ada, ininya ada. Nah, setelah penegasan itu batas selesai garap, kita bisa mengukur yang real kan, luas daratnya sekian, luas sawahnya sekian, kebutuhan pupuknya sekian, sesuai yang seadil-adilnya, yang 1 hektar yang beri
Ya. Kita masuk langsung Porsinya. Itu maksud saya yang tadi dimaksud keadilan itu tidak harus rata, Bos. harus rata. Proporsional, Bos. Ya nggak harus rata lah. Gua makannya akurat, sepiring, kalau dia Harusnya 2 piring. akurat. Sesuai dengan berat jenis pasar. Gitu. Terus Lagi aja yang kena. gitu kan. Karena kamu duduk di Nah, sudut sepakat tadi itu, disebutkan. bahkan sepakat. Iya, keadilan itu proporsional, Bro. Keadilan itu nggak mesti sama, Betul. tapi kalian harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Iya. Kita berbicara infrastruktur. Tadinya itu lahan, emang lahan sawah. Itu kurang lebih 500 meter bang. 500 meter. Nah, cuma di sini ada satu kampung, namanya Kampung Ciseti. Dia orang Kampung Ciseti itu kalau mau ke kantor desa, dia harus ke desa yang lain juga dulu. Ke desa lain. Mampir dulu ke desa lain. Padahal kalau itu berbicara kendaraan ya, kalau jalan kaki bisa bosan itu. Kita jalin komunikasi sampai saya hitung-hitungan matematika, Bang. Di situ ada kesan dan lucu juga. Jadi Kebuka. 5 tahun ke depan itu akan memfokuskan diri kepada Pertanian. Optimalisasi potensi. potensi desa ya. Edit value-nya berarti ya. Nah, itu terus nih menurut saya belum tentu menurut Kang Aris, Kang Bogel, Kang Biarkan ini jadi satu bentuk planningnya Bang Iya. Andi itu Iya, tanpa gitu. harus Terintervensi dari Kita kita. nggak memikir yang lain. Ini kita planning ke depan dalam tahun. menurut saya dengan adanya batas garapan masing-masing itu meminimalisir konflik warga. Nah, Berarti Kondusivitas ya. ada di wilayah kondusivitas keamanan kaitan dengan Dan batas ketertiban. batas garapan kan itu. Jadi ada warga Jadi- cekcok lagi ya. Itu harapan dengan gerakan seperti itu, harapan seperti itu. Karena ributnya batas si A dengan si B itu pasti dibatas. Nah, saya yakinkan, insya Allah, ketika kita dilakukan optimalnya kegiatan itu, semua orang menjadi saksi, semua orang bisa lihat. Desa ya. Sadesa, Batas ketika orang mana kecamatan juga garapannya. bisa satu kecamatan. Dengan ada konflik seperti itu, oke kita buka tuh rekam digitalnya. ya. Ketika kita Risalahnya waktu lah ya. pengukuran risalahnya seperti apa, misalkan ini batasnya dulu di sini, terus namanya warga ada belok ke sini, kan ramai itu dulu ke sini. Oke kita buka rekam digitalnya, kita buka, saksikan bersama, bahkan bisa satu RT satu desa kita menyaksikan, bisa di layar segala macam kan gitu. Terus risalah awal pengurus itu dulu, sekarang sini. Nanti semua orang bisa menjadi hakim di situ. Hebel kayak gitu tak? Aya pohon berenuk. Ayah pohon berenuk dan lain sebagainya. Ya, berenuk. Atau dia etanolnya serkadinya. Nah, gitu kan. Artinya semua orang bisa menjadi hakim ketika sudah bukti. Jadi ini simpulannya mungkin. Jadi untuk 6 tahun ke depan, kenapa alasannya Pak Andi mau jadi lagi nyalon lurah lagi, nyalon jarod lagi, nyalon kades lagi ke depan adalah akan mengoptimalisasi semua potensi yang ada di wilayah desa Datar Cahaya. Berdasarkan hasil pengalamannya 6 tahun itu ya. 6 tahun sebelumnya. Karena emang jujur nggak munafik, nggak mungkin selesai dengan 6 tahun. Iyalah. Pasti butuh proses. Dan yang kedua kalinya ini adalah untuk memaksimalkan ya. upaya kita ya. Presiden Upaya. aja 2 periode, Mbok. Iya, dan itu nggak cukup, harusnya 32 Oh, tahun 3. lebih. 30 tahun lebih mungkin, mohon maaf kayak Bapak. Dulu ya. Ya pasti kita nggak menyinggung ke sana. Cuman yang Iya. pasti sih lebih kepada butuh waktu yang lebih untuk membangun satu desa. Ada 5 tahun ke depan, 2 periode kedua mungkin akan lebih memaksimalkan daripada kejadian 5 tahun sebelumnya, 6 tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan juga Bang Andi bisa sukses nih ke depannya, bisa Amin. masyarakat juga bisa melihat apa sih kinerja Bang Andi selama ini. Ya mungkin itu Berdasarkan dari hakim tadi ya. ini sekelumit tentang Bang Andi sebagai lurah Datar Cahaya, karena mengingat ini juga sebagai kita bukan menghakimi ataupun mengintervensi atau mengkritik Bang Iya, Andi sebagai justru lurah. banget. Justru ini adalah satu bentuk Demokrasi apa ya? ya. Bahasa kita itu bahasa sehari-hari antara masyarakat eksternal dengan masyarakat yang jelas-jelas sebagai pemimpin leading sektor di wilayahnya. Iya. Oke,
buat Bang Andi makasih banget. Mudah-mudahan 6 tahun ke depan Bang Andi bisa lebih maksimal, bisa memfasilitasi semua kebutuhan publik dan juga menjadi Jaro yang baik. Amin. Dan bisa dipercaya lagi mudah-mudahan ya buat yang kedua kalinya. Amin, amin. Buat warga Bojong Datar Cahe. Saya pikir Anda punya peluang untuk memilih Bang Andi yang kedua kalinya buat peluang membangun desa itu karena tidak butuh satu periode. Mudah-mudahan sih kedepannya Bang Andi juga bisa lebih. Harapan saya ketika Bang Andi yang kedua kalinya itu jangan sampai bikin malu kami yang sudah melakukan podcast kali ini. Itu harus bisa membuktikan. Ini rekam di digital ya ini. Rekam digital loh. Ini Selama 6 tahun bisa Justru dilakukan ini Bang, untuk mengingatkan saya. Betul. ketika saya pilih, oh Jadi yang nagih itu Janji bukan cuma politiknya. warga loh. Itu saya lagi ya? sendiri. Yang Bang Bogel, Bang kita punya Putu. hak buat menagih loh. Udah tampilin Semangat, podcast. untuk kita bersama juga. Politik itu tidak ada yang netral, maka setiap warga punya hak warna politik masing-masing dan silahkan itu disalurkan kepada yang dipercaya dengan yang Sesuai hati dianggap amanah nuraninya. sesuai hati nurani, tidak ada paksaan gitu. Bukan berarti kita di sini mempromosikan salah satu Benar. pihak calon. Silakan nilai sendiri, kita lihat objektif, bukan janji tapi kita lihat karyanya dan buktinya. Dan ini rekan digitalnya, insya Allah ada Kang Buil ya, Betul. dan bisa dilihat di Nanti sini. bisa kita lihat juga dong Bang. Betul. Dan bisa saya dokumentasikan ini. Dan di sini juga bukan cuman Jaro yang udah jadi. Iya. Mungkin ada calon Jaro yang pengen Jadi penantang. jadi penantang ataupun pengen memberikan visi misi untuk 6 tahun ke depan, silakan datang ke sini. Kalau berani. Kalau berani. Terus posisi saya gini Bang, siapapun orangnya punya hak pilih yang berbeda. Iya. Tetapi harapan saya, ketika kita mempromosikan si A, gitu kan, Iya, iya. jangan menjas dinilai keburukan si B. Iya. Artinya kita bangun demokrasi yang Sehat. sehat. Nah, Setuju. tanpa harus menjelekan. Setuju. Seperti Oke, ya pasti gitu aja. Makasih banget nih Pak Lurah, makasih banget Bang Putu, Siap, Kang makasih Bogel. banget Bang Haris. Sip. Kita di sini bukan untuk menjudgment. Kita di sini adalah sebagai bukti kalau Sebagai referensi lah buat pemilih ya. buat masyarakat, bahwa ada loh Jaro yang mau diobok-obok sama kita dengan Pertanyaan yang yang gila gitu. yang nggak wajar pertanyaannya dengan jadi buat para bogeliah yang nonton konten gua ini, makasih banget loh, makasih banget sudah Pak Jaro mau hadir di Studio Bang Bogel ya. studio kita nih ya, minimal bisa memberikan satu pandangan kepada teman-teman yang lain, misalnya untuk teman-teman calon Jaro yang lainnya, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat ke depannya. Apapun yang terjadi, ini adalah kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Dan buat Pak Lurah, makasih banget loh hadir ke sini, sudah mau Jauh-jauh sumber dari sana. jauh-jauh loh dari Ciriteng ke Rangkas Bitung hanya untuk diobrolin kayak begini. Makasih banget, dan mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang elegan dari kami bertiga. Mohon maaf banget, kami bukan sekutor juga. Oke, Pak, gitu aja Pak Lurah, makasih banget ya. Thank you banget Pak Lurah udah hadir ke sini. Sukses terus buat Pak Lurah, dan mudah-mudahan Amin. bisa duduk lagi lah buat Siap, Bapak. Amin ya Allah, amin. Ya, mudah-mudahan. Nanti anggaran saya kasih ke nomor rekeningnya kapan. Bohong, tenang. Oke, makasih banget loh Pak Lurah. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa yang baru ketemu sama konten gua, kalau mau beli gulamu bisa menghubungi langsung ke resellernya, ada di konten Udah gua banyak sebelumnya. ya. Share. Dan juga buat yang baru ketemu sama channel YouTube gua, jangan lupa di subscribe, Subrek. like, comment, dan share. Oke, thank you banget buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Waalaikumsalam. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.